Pandemi sudah mereda. Yuk balik ke kantor. Sekarang ini hampir semua perusahaan menyerukan karyawannya untuk kembali kerja secara fisik di kantor. Atau setidaknya hybrid, sebagian di rumah, sebagian lagi di kantor. Apple, Google, Microsoft menyerukan hal yang sama. Bahkan Tesla secara radikal memaksa karyawannya wajib ngantor semuanya. Yang tidak bersedia dipersilakan keluar. Sementara itu, para karyawan menolak. Mereka membuat petisi, melakukan protes terbuka, bahkan memilih keluar dari pekerjaannya daripada kembali ke kantor. Apa sih yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi tinggi yang membuat alat bantu untuk bekerja di rumah malah menyuruh karyawannya kerja di kantor? Memang mana sih yang lebih mendorong produktivitas kerja karyawan? Bekerja di kantor atau di mana aja? Dan model kerja seperti apa ya yang paling ideal untuk perusahaan Anda? Beberapa teman saya berceloteh. Sekarang mereka harus kembali bekerja penuh di kantor. Harus absen sesuai jam kerja. Dari pagi sampai sore harus ada di kantor. Nggak ada lagi kebijakan WFH. Salah seorang di antaranya yang perempuan mengeluh. Sekarang mah nggak asik lagi. Enakan kemarin-kemarin bisa kerja di rumah sambil ngurus anak, sambil masak. Urusan rumah beres, urusan kerjaan juga beres. Jelas bukan cuma dia yang sekarang harus balik ngantor. Mungkin juga dengan celoteh yang sama. Ribuan bahkan jutaan pegawai di berbagai belahan dunia sekarang sudah balik ngantor lagi. Meskipun dengan peraturan yang berbeda-beda. Di Apple misalnya, para pegawainya sudah diminta bekerja seperti sebelum pandemi. CEO Apple, Tim Cook, meminta karyawannya untuk kembali bekerja di kantor. Pada April 2022, mereka diminta bekerja setidaknya sehari dalam sepekan. Lalu per Mei, menjadi 3 hari dalam seminggu, Senin, Selasa, dan Rabu. Begitupun di Google, per tanggal 4 April, para karyawannya diminta bekerja di kantor 3 hari seminggu. 2 hari sisanya boleh di luar kantor. Kebijakan mereka ternyata tidak setegas Tesla. CEO Tesla, Elon Musk, Juni lalu mengirim email kepada semua pegawainya. Dia bilang bahwa fleksibilitas hanya berlaku untuk kasus-kasus ekstrim. Semua harus bekerja di kantor minimum 40 jam dalam 1 minggu atau keluar dari Tesla. Dia meneruskan, kalau tidak muncul di kantor, kami anggap Anda mengundurkan diri. Dahsyat. Kebijakannya Microsoft lain lagi. Per 28 Februari mereka sudah membuka kembali kantornya. Tetapi untuk mengembalikan pegawainya bekerja di kantor, caranya berbeda. Microsoft membuat peraturan yang fleksibel. Setiap pegawai boleh mengatur waktu kerja mereka setelah disetujui manajemen. Pendekatan fleksibel juga diterapkan oleh Twitter. Kalau memang mau, mereka boleh bekerja di tempat yang jauh dari kantor. CEO Twitter, Parag Agrawal, bilang begini kepada para pegawainya. Dimanapun kalian merasa bisa produktif dan kreatif, disitulah kalian boleh bekerja. Termasuk kerja dari rumah sepenuhnya selamanya. Itu kata Parag sebelum dipecat sama Elon ya. Tentu saja. Para bos sudah bertitah. Peraturan kembali bekerja di kantor sudah ditetapkan. Lalu, bagaimana respon para karyawan? Setelah Apple meminta semua karyawannya kembali ke kantor, sekitar 700 karyawannya yang dikenal sebagai Apple Together rame-rame menandatangani petisi penolakan. Ada 2 hal yang mereka tuntut. Pertama, Apple harus mengizinkan karyawannya mengatur waktu kerja secara fleksibel. Yang kedua, mereka meminta supaya pengaturan waktu kerja tidak perlu disetujui dulu oleh otoritas yang lebih tinggi. Prosedurnya jangan dibuat rumit. Menurut mereka, kebijakan kerja yang tidak fleksibel telah memaksa beberapa temannya untuk mengundurkan diri. Ada yang mengatakan begini, banyak dari kami harus memilih antara keluarga, kesejahteraan, atau menjadi bagian dari Apple. Mereka juga menilai kalau pergi ke kantor sebetulnya cuma buang waktu aja. 3 jam sehari mereka buang di jalan. Padahal kalau di rumah, waktu selama itu kan bisa dimanfaatkan buat kerja. Drama di Apple terus berlanjut. Pada 7 Mei lalu, Direktur Machine Learning Apple mengundurkan diri. Dia berargumen bahwa sebetulnya fleksibilitas menjadi kebijakan terbaik bagi tim saya. Sedangkan surat terbuka lainnya mengklaim bahwa kebijakan kerja hybrid Apple tidak mengakui pekerjaan fleksibel dan hanya didorong oleh rasa takut tentang masa depan pekerjaan, takut terhadap independensi pekerja, serta takut akan kehilangan kontrol. Penolakan pegawai tidak hanya terjadi di Apple, tapi juga muncul di Google. Beberapa karyawan Google menolak kebijakan return to office.
Menurut mereka, sejak kembali bekerja di kantor, ada aja kabar tentang rekan yang terinfeksi virus corona. Lagi pula, mereka merasa lebih produktif kerja dari rumah. Buktinya, perusahaan raksasa teknologi itu mengalami pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Apa yang terjadi di Apple memang lucu. Kenapa lucu? Gini, sebenarnya kan selama ini Apple sudah menyiapkan diri untuk fully remote working. Bahkan mereka sudah membuat berbagai perangkat keras dan software yang bisa membantu karyawan bekerja secara remote. Apalagi mereka juga sering kali mempromosikan produknya sebagai tools yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja ketika mereka WFO. Fakta lain yang menunjukkan selama pandemi ternyata Apple tetap bisa meluncurkan produk, melakukan penjualan, dan melayani pelanggannya dengan baik. Semua itu dilakukan secara remote. Dan di tengah adanya pemberlakuan peraturan pemerintah yang sangat ketat dalam pengendalian pandemi. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Apple dengan sistem remote working-nya itu sudah bagus. Dan gak ada masalah. Makanya jadi aneh ketika Apple sekarang justru memaksa karyawannya untuk kembali bekerja di kantor. Emang ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa Apple begitu terobsesi untuk meminta pegawainya bekerja lagi di kantor? Bisa jadi ini menyangkut soal kepercayaan. Bisa nggak ya karyawan bekerja dengan baik tanpa diawasi? Bisa nggak ya perusahaan percaya bahwa karyawan tidak akan membawa pulang prototipe produk dan kemudian membocorkannya ke media sosial? Nah, itu. Tapi di dalam sebuah memonya kepada semua karyawan, Tim Cook menyebutkan bahwa tujuan kembali ke kantor adalah untuk mempertahankan kolaborasi langsung. Dia bilang, melanjutkan kolaborasi tatap muka sangat penting bagi budaya kita. Sewaktu berbicara di acara Time 100 pada Juni 2022, Tim Cook mengatakan bahwa pilihannya untuk kembali ke kantor adalah untuk menghasilkan serendipity dalam pertemuan langsung. Serendipity adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan suatu kejadian atau gagasan yang tidak disengaja. Dalam konteks Apple, bisa jadi Tim Cook berharap ketika semua orang berkumpul di kantor, maka setiap karyawan akan ketemu dengan karyawan lain dari divisi yang berbeda-beda di kantin atau dimanapun. Nah, dari pertemuan itulah, dari ngobrol, ngalur ngidul, bisa kemudian muncul ide, menciptakan sesuatu seperti iPhone misalnya. Ide Tim Cook soal serendipity ternyata dikritik oleh karyawan. Menurut mereka, karyawan dari divisi yang berbeda-beda bisa tetap berdiskusi tentang suatu proyek kalau Tim Cook memintanya untuk mendiskusikan proyek itu dan membuat channel diskusinya. Itu lebih baik dibandingkan mengharapkan adanya keberuntungan ketika karyawan kebetulan bertemu di kantin. Intinya, diskusi semacam itu bisa tetap dilaksanakan kok secara remote tanpa menunggu datangnya keberuntungan. Lain lagi alasan Elon Musk. Dia bahkan memaksa karyawannya kembali bekerja di kantor. Dalam hal ini, Elon Musk lebih menyoroti soal kepemimpinan. Dia percaya bahwa kehadiran seorang pemimpin di tempat kerja sangat penting untuk mendukung kesuksesan perusahaan. Dia bilang, semakin Anda senior, Anda harus semakin sering terlihat di kantor. Itulah sebabnya kenapa saya begitu sering tinggal di pabrik, supaya mereka yang sedang bekerja dapat melihat saya bekerja bersama mereka. Kalau saya tidak melakukan itu, sudah sejak lama Tesla bangkrut. Begitu katanya. Banyak perusahaan sebetulnya ketakutan ketika membiarkan karyawannya bekerja dari rumah. Mereka percaya karyawannya tidak akan produktif. Anggapan ini memang tidak sepenuhnya salah. Coba deh kita jujur. Ketika kita kerja di rumah, kan banyak ya gangguannya ya. Bahkan mungkin kita suka menunda-nunda pekerjaan. Atau yang kita kerjakan, jangan-jangan lebih sedikit daripada kalau kita bekerja di kantor. Tetapi kan sekarang trennya bukan lagi hanya bekerja dari rumah, melainkan bekerja dari mana saja, working from everywhere. Jadi, kita tidak terkendala sebenarnya seperti ketika kita bekerja di rumah. Nah, apakah cara itu membantu untuk meningkatkan produktivitas? Apakah karyawan yang bekerja dari mana saja tetap bisa berkinerja baik? Yuk, kita lihat hasil risetnya. Menurut laporan Gartner, karyawan yang bekerja secara remote alias full di luar kantor ternyata skor kinerjanya lebih tinggi. Mereka bekerja lebih all out dibandingkan yang full di kantor. Perbandingannya adalah 48% dibandingkan 35%. Selain itu, 55% karyawan yang mendapatkan fleksibilitas kerja secara radikal, yaitu menentukan sendiri kapan, di mana, dan bagaimana mereka bekerja, merupakan karyawan berkinerja tinggi. Bandingkan dengan karyawan yang bekerja di kantor 9 to 5, hanya 36%-nya saja yang berkinerja tinggi. Stanford melakukan studi terhadap 16.000 pekerja selama 9 bulan. Hasilnya, ternyata bekerja dari rumah meningkatkan produktivitas sebesar 13%. Kenapa begitu? Karena lingkungan kerjanya lebih tenang dan nyaman. Juga menit kerjanya lebih banyak, istirahatnya lebih sedikit, dan nggak ada izin sakit. Selain itu, para pekerja merasa ada kepuasan kerja dan tingkat atrisi berkurang hingga 50%.
Survei Connect Solutions juga mengungkap hal serupa, bahwa 77% dari mereka yang bekerja secara remote, walaupun hanya beberapa kali dalam sebulan, menunjukkan peningkatan produktivitas. Sebanyak 30% diantaranya bekerja lebih banyak, padahal waktunya lebih singkat. Lalu 24% menangani pekerjaan lebih banyak dalam periode waktu yang sama. Kita juga bisa lihat dari State of Remote Work 2021 yang dikeluarkan oleh Owl Labs. Di situ disebutkan bahwa 70% orang yang bekerja dari rumah selama pandemi merasa rapat virtual tidak membuat mereka stres. Lalu sebanyak 64% sekarang lebih memilih hybrid. Itulah sebabnya para expert di HBR, Harvard Business Review, menyarankan penggunaan model hybrid. Ke kantor hanya untuk kolaborasi dan rapat. Setelah itu karyawan bisa bekerja secara remote dengan lebih fokus dan tenang. Sementara itu, Cody Barbo, CEO Trust and Will, percaya pada kekuatan pilihan. Karyawan akan lebih setia jika ikut memutuskan kapan mereka harus bekerja kembali di kantor. Dengan begitu, mereka bisa merancang waktu bekerja dalam 1 minggu, disesuaikan dengan tanggung jawab pribadi serta preferensi profesional mereka. Ada lagi nih, satu survei yang dilakukan oleh Barrero, Bloom, dan Davis. Survei ini melibatkan 5.000 orang di Amerika. Hasilnya mengatakan bahwa rata-rata karyawan berharap bisa bekerja di rumah 2 atau 3 hari dalam seminggu, supaya mereka bisa menikmati waktu yang tidak terbuang di perjalanan dan punya waktu buat keluarga. Lalu sekitar 40% karyawan bersikap ekstrim. Mereka bilang akan berhenti kalau sampai dipaksa kembali bekerja di kantor. Dari perspektif perusahaan, sebenarnya ada juga sih sisi positif dari model kerja remote. CEO Stripe, Patrick Collison, mengamati bahwa 74% karyawan yang dipekerjakan perusahaannya pada kuartal keempat berasal dari luar Silicon Valley. Bagi pengusaha, itu adalah hal yang baik. Remote working memungkinkan mereka bisa mendapatkan orang-orang terbaik dari seluruh belahan dunia. Sekaligus, ini peluang bagi talenta-talenta terbaik untuk bisa mendapatkan pengalaman kerja yang bagus. Nah, sampai di sini. Menurut Anda, mana pilihan yang lebih baik? Remote atau bukan remote? Tim Cook mengakui bahwa Apple mungkin yang pertama mengakui bahwa titik awal kebijakan kerja hybridnya salah dan perlu penyesuaian. Tim Cook mengungkap bahwa kunci sukses dalam kerja hybrid adalah menemukan model untuk memanfaatkan kekuatan kerja di kantor dan juga virtual. Dia juga menyatakan bahwa produk akhir yang dihasilkan dapat terlihat sangat berbeda dari apa yang dilakukan perusahaan pada saat ini. Tampaknya remote working memang bagus buat karyawan tertentu, juga untuk jenis pekerjaan tertentu. Kita lihat hasil studi Glenn Dutcher di tahun 2012. Disebutkan bahwa para pekerja kantoran yang diberi tugas membosankan bisa berkinerja lebih baik dan lebih cepat ketika dikerjakan di kantor. Ketika tugas itu dikerjakan di rumah, justru bisa menurunkan produktivitas karena mereka tidak menikmati pekerjaan itu. Berbeda dengan karyawan yang pekerjaannya membutuhkan kreativitas. Kebebasan mereka mengatur lokasi, waktu, dan cara kerja ternyata berdampak positif terhadap hasil kerjanya. Saya percaya perusahaan harus mempertimbangkan banyak hal sewaktu merancang atau mendesain cara-cara baru dalam bekerja. Apakah mau sepenuhnya remote atau hybrid? Pertimbangan itu termasuk budaya perusahaan, industrinya, dan seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, fungsi kerjanya. Tidak ada satu model yang bisa berlaku untuk semua. Masing-masing kita harus menemukan model kita sendiri dan membangun budaya di sekitarnya. Jelas tidak mudah ya kalau dalam waktu singkat mau mengubah kebiasaan kerja yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini membutuhkan banyak usaha dan kesungguhan. Nggak bisa terjadi dengan begitu saja. Perusahaan saya, Cias, sebelum pandemi telah mengadopsi jam kerja fleksibel. Dalam satu hari, karyawan hanya perlu 4 jam saja berada di kantor. Sisanya, mereka bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja. Jadi selama pandemi ketika kami terpaksa harus bekerja dari rumah, ya nggak jadi masalah. Kami telah memiliki budaya yang mendukung model kerja fully remote. Hasilnya cukup mengejutkan. Selama work from home, produktivitas kami justru meningkat 300%. Kami telah membuktikan kekuatan dari model kerja jarak jauh atau remote working. Tapi memang benar sih, model kerja yang berhasil bagi Cias belum tentu berhasil bagi perusahaan Anda. Jadi Anda ya harus menemukan model Anda sendiri dalam bekerja. Bagaimanapun, faktanya tetap saja seperti ini. Bahwa banyak karyawan atau mungkin sebagian besar karyawan menginginkan fleksibilitas dalam bekerja. Dengan begitu, mereka bisa menentukan kapan, di mana, dan bagaimana mereka bekerja. Sekarang, tren ini tidak surut ke belakang, justru malah semakin kuat. Mengabaikan fakta ini tidak akan membantu perusahaan Anda dalam perang memperebutkan talenta yang sedang berlangsung. Ketika Elon Musk mengancam untuk memecat karyawannya yang tidak bersedia kembali bekerja di kantor, dia bertaruh pada premis bahwa hasrat atau keinginan karyawan untuk bekerja di Tesla lebih besar daripada hasrat mereka untuk memiliki keseimbangan hidup dan pekerjaan.
Tapi, apakah hal tersebut berlaku untuk perusahaan Anda? Silahkan direnungkan ya.